Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sandi Krismon, NIM 18087332, jurusan Kepelatihan Olahraga. Baiklah, di sini saya akan membacakan bab 8, perencanaan jangka pendek, siklus mikro. Etimologi studi duplikasi kata-kata dan istilah siklus mikro dapat dilacak dalam bahasa Yunani dan bahasa Latin. Istilah Yunani mikros berarti kecil. Sedangkan dalam bahasa Latin, siklus mengacu pada urutan fenomena yang berhasil lari jadi dalam metodologi pelatihan siklus mikro mengacu pada pelatihan mingguan. Program yang dalam program setahun berhasil dengan cara tertentu sesuai dengan kebutuhan memuncak untuk tujuan utama kompetisi tahun ini. Siklus untuk mungkin merupakan alat perencanaan yang paling penting dalam fungsional. Pelatihan yang melalui struktur dan isinya menentukan kualitas pelatihan proses. Tidak semua pelajaran pelatih dari satu siklus mikro memiliki sifat yang sama. Mereka melakukan berganti sesuai dengan tujuan pelatih, volume, intensitas, dan metode. Yang mana pun mungkin dominan dalam fase pelatihan tertentu. Selanjutnya, tuntutan fisiologi dan psikologis memberikan atlet tidak bisa stabil. Tetapi sebaliknya harus berubah tergantung pada kapasitas pekerjaan kebutuhan pemulihan dan regenerasi dan jadwal kompetisi. Kriteria untuk siklus utama digunakan untuk siklus berasal dari tujuan umum pelatih. Peningkatan kemampuan yang sangat terkait erat dengan perubahan berbagai macam faktor pelatihan sehingga campuran yang benar akan menang. Jadi, itu efisien pelajaran bertujuan mengembangkan elemen teknik pada fungsian dari drum dan beban rendah mengembangkan daya tahan otot. Dengan intensitas tinggi dan maksimum mengembangkan daya tahan koordinasi dengan intensitas maksimum mengembangkan daya tahan kardio pernapasan dan intensitas sedang. Diterapkan sesuai dengan spesifik pelatihan olahraga dan atlet kebutuhan. Intensitas yang meningkatkan secara progresif menyimpulkan di bagian tengah. Sementara menjelang akhir pengembangan daya tahan menang urutan di atas kesamaan kuat dengan disarankan selama utama. Bagian dari pelajaran pelatihan 1, teknik dan atau elemen taktis, mengembangkan kecepatan dan atau kekuasaan. Mengembangkan kekuatan dan mengembangkan daya tahan umum parameter metode untuk mengembangkan siklus mikro seringkali agar memiliki efek pelatihan melatih pelajaran sehingga tujuan yang sama. Latihan serupa beberapa kali adalah keadaan sulit untuk mempelajari elemen teknis atau mengembangkan kemampuan biomotorik. Orang Romawi biasa mengatakan bahwa repetitia mater studium, pengulangan adalah ibu studi, namun selama siklus mikro, latihan yang dirancang untuk mengembangkan kemampuan biomotor harus diulang dengan beragam frekuensi. Dengan demikian, pengembangan daya tahan umum, fleksibilitas, dan kekuatan latihan yang ditunjuk untuk sekelompok besar untuk mengarah pada hasil yang lebih baik jika diulangi. Pelatihan kekuasaan kelompok untuk bisa memiliki kardiovaskular, komponen yang berbeda dengan kelompok otot kecil mana pelatihan dilokalkan lebih lengkap dan karenanya membutuhkan periode pemulihan. Minggu akan cukup sementara daya tahan spesifik intensitas maksimum selama fase positif harus direncanakan 2 kali seminggu dengan sehari. Untuk pelatihan intensitas rendah, demikian pula 2 pelajaran per minggu dan pemeliharaan kekuatan, fleksibilitas, dan kecepatan. Perubahan pekerjaan dengan regenerasi sangat penting harus dipertahankan saat merancangkan pertahan siklus mikro. Pekerjaan mencapai batas atlet harus digunakan dirancang lebih 2 kali seminggu, sehingga sisanya aktif termasuk rendah intensitas kegiatan santai dirancangkan seminggu sekali namun hari-harinya berencana. Konsep mengulang pelajaran yang sama 2-3 kali sehari seminggu mungkin juga harus tidak siklus mikro itu sendiri, terutama selama persiapan tahap sepanjang siklus makro. Siklus mikro dengan sifat yang sama yaitu konten, metode, dan diulangi 2-3 kali mengikuti berbasis peningkatan kualitatif.
Pada penyesuaian atlet pelajaran namun diamati terutama bagi tingkat atlet lanjut siklus makro mungkin konstan tetapi keduanya pelatih dapat bervariasi yang berarti salah satu keduanya volume dan intensitas. Pelatih harus ditingkatkan untuk setiap siklus. Kriteria harus ditingkatkan untuk setiap siklus membangun siklus makro. Meskipun seorang pelatih yang terorganisir akan menggunakan rencana yang jangka panjang dari mana ia melakukannya. Ekstra rencana jangka siklus makro dan mikro program pelatihan terpinci harus tidak siap untuk lebih dari 2 siklus mikro dan masa depan. Ini karena faktor dinamika peningkatan alat sulit diramalkan. Namun, dapat menyesuaikan siklus makro atletnya tetapi juga fleksibel. Pedoman dan dengan demikian diubah jika diminta dengan tingkatan atlet perbaikan. Sejauh pembangunan siklus mikro banyak faktor. Untuk mempertimbangkan di antara hal yang berikut sangat penting. Tetapkan tujuan siklus mikro terutama tujuan siklus pelatihan dominan. Pelajaran pelatihan volume, intensitas, dan kompleks pelatih tingkatnya relatif siklus makro. Beberapa puncak perubahan dengan pelajaran pelatih yang kurang intensif memutuskan karakter pelatih merujuk pada jenis, metode, dan cara. Rencana siklus mikro sangat sering dimulai dengan pelatihan intensitas rendah dan sedang. Pelajaran dan kemajuan yang semakin intensif sebelum kompetisi yang penting. Selain hal yang di atas, pelatih harus juga menentukan atletnya harus melakukan atau lebih pelajaran pelatih per hari serta waktu dan konten. Setiap pelajaran akhir setiap siklus mikro harus didahului oleh pertemuan singkat antara pelatih dan atlet. Selama pertemuan pelatih dapat mendiskusikan 1. Tujuan untuk setiap faktor pelatih dan kinerja akhir atau standar. 2. Harus mencapai selama siklus mikro. Metode dan sarana digunakan untuk mencapai tujuan. 3. Rincian program waktu setiap pelajaran pelatihan volume dan intensitas pelatih. Kesulitan pelajaran tertentu prioritas akhirnya dan khusus. Pelajaran pelatihan siklus mikro pelatihan harus menyimpulkan pertemuan singkat di mana dia harus 1. Menganalisis apakah tujuan tercapai. 2. Menganalisis aspek negatif dan positif mengenai perilaku latihan atlet. 3. Motivasi dan lain berikut membuat komentar mereka sendiri siklus mikro terakhir. 4. Harus garis besar perubahan yang harus dipertimbangkan untuk masa depan dan tercermin dalam siklus berikut ini. Pertemuan semacam itu di mana semuanya dinyatakan secara langsung dan jujur. Bahan dalam pelatihan kendaraan praktik untuk komunikasi selama itu. Pelatih atau atlet dapat mempelajari aspek mengenai upaya atletik mereka yang mana dapat membantu mereka untuk membuat perubahan yang sesuai sehingga perbaikan atlet di masa depan.